Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Desvianda Aprilia. Saya akan menjelaskan mengenai Uses and Gratification Theory atau teori penggunaan dan gratifikasi. Merupakan pengembangan dari teori atau model jarum Nicodemus. Model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media kepada diri seseorang, tetapi ia tertarik dengan apa yang dilakukan orang terhadap diri. Kalaya dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Uses and Gratification Theory menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan itu bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku Kalaya, tetapi bagaimana media kebutuhan pribadi dan sosial. Kalaya dianggap secara aktif dengan sengaja menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan. Studi dalam bidang memusatkan perhatian pada penggunaan atau uses. Isi media untuk mendapatkan kepuasan atau gratification ya, atas pemenuhan kebutuhan seseorang, dan dari situlah timbul istilah uses gratification. Sebagian besar perilaku Kalaya akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan individu. Dengan demikian, kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan teori ini. Yang kedua yaitu asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Menurut Cart, Blumer, dan Gurevitch, mereka itu meyakini bahwa ada 5 asumsi dasar uses and gratification theory sebagai berikut. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik tergantung pada anggota audiens. Ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan kompetisi. Keempat, orang-orang memiliki kesadaran untuk cukup terhadap penggunaan media, minat, dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat penggunaan media. Kelima, pemberian penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Asumsi yang pertama mengenai audiens aktif dan penggunaan media fokus pada tujuan itu cukup mengacu secara langsung. Para anggota audiens individual dapat membawa tingkat perbedaan aktivitas terhadap penggunaan. Anggota audiens juga diperhatikan untuk meraih tujuan melalui Davis dan Clayton 1974 mengidentifikasikan beberapa cara untuk mengklarifikasi kebutuhan dan gratifikasi audiens, yaitu termasuk yang pertama adalah diversi atau diversion. Itu merupakan sebagai pelarian dari rutinitas atau masalah keseharian. Kedua, hubungan pribadi, personal relationship, yaitu muncul ketika orang-orang menggunakan media sebagai substitusi teman. Tiga, identitas pribadi atau personal identity, yaitu cara-cara untuk memperkuat nilai-nilai individual. Yang keempat, atau yang terakhir, pengawasan, yaitu informasi mengenai cara media untuk membantu individu mencapai sesuatu. Asumsi yang kedua atau teori yaitu teori penggunaan dan gratifikasi menghubungkan pemenuhan kebutuhan dengan pilihan medium yang spesifik yang tergantung pada anggota audiens, karena orang-orang adalah agen aktif. Mereka akan mengambil inisiatif. Yang ketiga, asumsi ketiga, bahwa media berkompetisi
berinteraksi dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan. Berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruang kedap udara. Keduanya adalah bagian dari manipulasi dan hubungan antara media dan audiens itu dipengaruhi oleh masyarakat. Contohnya saat pergi menonton, jadi contohnya itu bersama kita pergi nonton bersama cenderung menggunakan media seperti menyewa video atau menonton di rumah. Seseorang yang bukan konsumen setia dari media itu misal menggunakan gratifikasi lebih tinggi dengan percakapan dengan teman, mungkin beralih ke media dengan frekuensi yang lebih sering ketika mencari informasi selama pemilihan politik nasional. Asumsi yang keempat atau yaitu uses and gratification theory berhubungan dengan masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumen media. Untuk berargumentasi bahwa orang-orang cukup sadar akan motivasi, keberatan, dan penggunaan media, mereka sendiri yang mampu menyediakan gambaran yang akurat kepada peneliti yang digunakan untuk memberikan kepercayaan dalam diri audiens yang juga perlu menyadari aktivitas tersebut. Yang kelima, juga kurang memusatkan mengenai audiens karena lebih pada pihak peneliti. Asumsi ini menyatakan bahwa peneliti harus menahan penetapan penilaian berhubungan dengan kebutuhan audiens untuk materi atau audiens tertentu. Ahli dari teori ini berpendapat bahwa karena audiens dari audiens tidak memutuskan makanan dari tertentu nilai materi media dapat diukur hanya oleh audiens. Menurut teori ini, bahkan materi murahan pun yang biasa ditemukan dalam acara realitas seperti Keeping Up with the Kardashians mungkin memiliki sifat fungsional jika menyediakan kepuasan untuk para audiens. Tahap pertama, penyadaran bahwa orang-orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Tahap kedua, ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang-orang ungkapkan dalam penggunaan media. Tahap ketiga, menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media dengan variabel-variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual.